Hukum Kama dan Punabhava dalam Buddhisme. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Topik yang akan kita bahas sangat penting dalam ajaran Buddha, yaitu hukum Kama dan Punabhava. Kama atau karma seringkali dipahami secara sempit sebagai perbuatan baik dan buruk. Namun dalam Buddhisme, Kama memiliki pengertian yang lebih luas dan mendalam. Punabhava atau kelahiran kembali tidak dapat dipisahkan dari hukum Kama. Keduanya merupakan konsep yang integral, menjelaskan bagaimana kehidupan berlangsung, bagaimana akibat perbuatan memengaruhi kelahiran berikutnya, serta bagaimana kita dapat mengarahkan kehidupan menuju pembebasan. Pengertian Kama dan Punabhava Kama berasal dari bahasa Pali yang berarti perbuatan. Dalam ajaran Buddha, Kama tidak sekadar tindakan jasmani, tetapi juga mencakup ucapan dan pikiran. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat, cetana, akan menimbulkan akibat, yang disebut vipaka. Kama bekerja seperti hukum sebab akibat. Setiap tindakan yang kita lakukan akan meninggalkan jejak, dan jejak itu akan memengaruhi kehidupan kita sekarang maupun di masa mendatang. Punabhava berarti kelahiran kembali. Selama makhluk masih berada dalam lingkaran samsara, maka ia akan terus mengalami kelahiran berulang-ulang sesuai dengan kama yang dimilikinya. Dengan demikian, kama adalah sebab, sedangkan punabhava adalah akibat dari sebab tersebut. Pembagian kama. Dalam Buddhisme, kama dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sudut pandangnya, berdasarkan fungsinya. Janaka kama, kama yang menghasilkan kelahiran. Upatambaka kama, kama yang menopang kama lain. Upapilaka, kama yang melemahkan kama lain. Upakata kama yang dapat menghancurkan atau meniadakan kama lain, berdasarkan waktu berbuahnya. Ditta dhamma vedaniya, kama, berbuah dalam kehidupan sekarang. Upapajja vedaniya kama, berbuah dalam kehidupan berikutnya. Aparapariya vedaniya kama, berbuah dalam kehidupan-kehidupan setelah itu. Ahosi kama yang sudah lewat dan tidak sempat berbuah, berdasarkan berat ringannya. Garuka, kama yang sangat berat, baik buruk maupun baik, yang akan berbuah terlebih dahulu. Asana kama yang dilakukan menjelang kematian, berpengaruh pada kelahiran berikutnya. Acina kama yang dilakukan berulang-ulang dan membentuk kebiasaan. Katata kama kecil yang dilakukan tanpa sengaja, tetapi tetap memiliki akibat. Dari pembagian ini, kita bisa memahami bahwa kama bekerja secara kompleks dan tidak hanya sebatas perbuatan baik berbuah baik atau perbuatan buruk berbuah buruk. Proses bekerjanya, kama dan punabhava. Bagaimana kama bekerja? Setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan meninggalkan energi moral. Energi inilah yang tersimpan dalam aliran kesadaran. Dan pada saat kondisi tepat, energi tersebut akan berbuah. Ketika seseorang meninggal, kama tertentu akan muncul sebagai kama penentu kelahiran kembali. Inilah yang membawa makhluk lahir di salah satu alam kehidupan. Jadi, punabhava terjadi karena adanya kama yang berbuah pada saat kematian. Contohnya, jika seseorang banyak menanam kebajikan dengan niat tulus, ia mungkin terlahir di alam bahagia. Sebaliknya, jika seseorang banyak menimbun kebencian dan perbuatan buruk, ia bisa terlahir di alam penuh penderitaan. Siklus ini akan terus berulang selama makhluk belum mencapai nibbana. Kama dan punabhava sebagai konsep integral. Kama dan punabhava adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Kama adalah sebab, sementara punabhava adalah akibat. Tanpa kama, tidak akan ada punabhava. Tanpa kelahiran kembali, maka kama tidak memiliki ladang untuk berbuah. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sekarang adalah hasil dari kama masa lampau, dan kehidupan masa depan akan dibentuk oleh kama yang kita lakukan saat ini. Dengan kata lain, kita adalah pewaris dari perbuatan kita sendiri. Signifikansi pemahaman kama dan punabhava dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting memahami hukum kama dan punabhava? Karena kesadaran akan hukum ini membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Kita akan berusaha berpikir, berbicara, dan berbuat dengan baik karena menyadari semua akan kembali kepada kita.
kita tidak mudah menyalahkan orang lain atau keadaan, karena kita memahami bahwa hidup ini adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Pemahaman ini juga menumbuhkan sikap sabar dan tangguh menghadapi kesulitan. Kita menyadari bahwa penderitaan bukan hukuman, melainkan akibat karma yang sedang berbuah. Dan yang terpenting, kita masih bisa memperbaiki masa depan dengan menanam karma, baik mulai dari sekarang. Dengan cara ini, ajaran Kamma dan Punabhava menjadi pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal 31 alam kehidupan menurut ajaran Buddha, makhluk hidup dapat terlahir kembali di salah satu dari 31 alam kehidupan yang terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kamaloka, 11 alam nafsu indria. 4 alam apa ya? Neraka, binatang, preta, asura. 1 alam manusia, 6 alam dewa nafsu indria. Rupaloka, 16 alam berwujud halus. Alam ini dicapai oleh mereka yang bermeditasi mencapai jhana rupa, terdiri dari berbagai tingkat sesuai kualitas konsentrasi. Arupaloka, 4 alam tanpa rupa. Alam ini dicapai oleh mereka yang bermeditasi hingga mencapai jhana tanpa rupa. Tidak ada bentuk jasmani, hanya kesadaran halus. Semua alam ini tetap berada dalam lingkaran samsara. Tidak peduli apakah seseorang lahir sebagai dewa, manusia, atau bahkan di alam murni, selama belum mencapai nibbana, ia masih akan terikat pada siklus kelahiran kembali. Hubungan Kamma dengan Paticca Samuppada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Dalam ajaran Buddha, Kamma tidak berdiri sendiri, ia erat hubungannya dengan Paticca Samuppada, atau hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Dalam rumusan 12 mata rantai, kita dapat melihat bahwa adanya Kamma menyebabkan adanya kelahiran kembali, penderitaan, dan kematian. Misalnya, karena ada avijja, ketidaktahuan, maka timbul sankhara, Kamma formasi. Karena ada sankhara, maka ada vijnana, kesadaran kelahiran kembali. Dengan cara ini, Kamma berfungsi sebagai penggerak dalam siklus samsara. Tanpa memahami kaitannya dengan Paticca Samuppada, pemahaman tentang Kamma dan Punabhava tidak akan lengkap. Perbedaan Kamma dengan takdir. Seringkali orang awam menyamakan Kamma dengan takdir. Namun, dalam ajaran Buddha, Kamma bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak bisa diubah. Takdir biasanya dipandang sebagai sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal, tanpa ruang perubahan. Sedangkan Kamma bersifat dinamis, ia terus terbentuk dari setiap pikiran, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan saat ini. Artinya, meskipun kita memiliki hasil Kamma masa lampau, kita juga bisa menciptakan Kamma baru di masa sekarang untuk mengubah arah kehidupan kita ke depan. Inilah perbedaan mendasar yang penting untuk dipahami. 4 faktor yang membuat Kamma berbuah Kamma tidak selalu langsung berbuah. Ada 4 faktor yang memengaruhi kapan dan bagaimana suatu Kamma berbuah, yaitu kekuatan Kamma, Garu Kamma. Kamma yang sangat berat akan berbuah lebih dahulu, seperti pembunuhan orang suci atau pencapaian meditasi luhur. Kebiasaan, Achinna Kamma, Kamma yang dilakukan berulang kali akan membentuk kecenderungan, sehingga buahnya lebih cepat muncul. Kamma terakhir, Asana Kamma. Kamma yang dilakukan menjelang kematian sangat berpengaruh pada kelahiran berikutnya. Kamma acak, Katata Kamma. Kamma kecil yang mungkin tidak signifikan, tetapi tetap dapat berbuah jika tidak ada Kamma lain yang lebih kuat. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak berlangsung secara acak, melainkan ada pola sebab akibat yang pasti. Demikianlah pembahasan mengenai hukum Kamma dan Punabhava. Kita telah mempelajari pengertiannya, pembagian Kamma, bagaimana Kamma bekerja dalam menentukan kelahiran kembali, keterkaitan keduanya sebagai konsep yang integral, serta signifikansi pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga mengenal 31 alam kehidupan yang menjadi tempat kelahiran kembali makhluk hidup sesuai buah Kamma masing-masing. Semoga pembelajaran ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menginspirasi kita untuk lebih berhati-hati dalam berbuat, menanam kebajikan, dan berusaha mencapai kebebasan dari samsara. Semoga Dhamma selalu menjadi pelita dalam hidup kita,